Geger, prahara antara Novi dengan rekannya Gary Julian yang kini menjadi Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan berujung pada laporan polisi. Ya, hal itu pun diungkapkan Novi melalui kuasa hukumnya, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang kemarin. Rencananya, Gary akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya dalam waktu dekat dengan tuduhan diduga melakukan penggelapan uang milik yayasan. Aksi penggelapan tersebut diduga dilakukan Gary usai kembali dari NTT. Lantas, seperti apa indikasi dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan Gary Julian atas uang yayasan? Lalu, seperti apa pula pengakuan Novi terkait proses seputar pengunduran dirinya dari posisi ketua yayasan hingga diganti oleh Gary? Benarkah ada nuansa kudeta alias dipaksa oleh Gary? Benarkah Gary memang berambisi untuk menjadi ketua yayasan yang dibangun oleh Novi? Dan seperti apa pula klarifikasi dari kuasa hukum para donatur terkait kisruh di sidang gugatan perdata mereka di Pengadilan Negeri Tangerang terkait surat kuasa dari donatur yang dinilai oleh pihak Agus Salim hanya berjumlah 2 orang. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Pratiwi Novianti selaku pendiri Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan Ketua Yayasan yang baru Gary Julian kian memanas. Bahkan yang lebih gegernya lagi, menurut kuasa hukum Novi, Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang, prahara di tubuh yayasan ini akan berujung pada laporan polisi. Hal itu pun diungkapkan oleh Ricky Sitohang usai ia ditemui Novi untuk berkonsultasi. Berdasarkan keterangan Novi, Gary diduga telah melakukan penggelapan uang donasi sebesar 100 juta rupiah. Aksi itu pun diduga dilakukan Gary usai kepulangannya dari NTT setelah membagikan donasi kepada korban bencana alam dari donasi pengobatan Agus Salim. Ricky Sitohang juga menyebut bahwa permintaan Gary terkait uang itu diduga tidak menyebutkan keperluannya untuk apa, serta tanpa persetujuan dari pembina maupun pengurus yayasan yang lainnya. Ricky juga menyebutkan bahwa penggunaan uang yang tidak diketahui oleh pemilik dan juga pembina yayasan bukanlah wewenang Gary sebagai ketua yayasan. Untuk itu, Novi dan tim kuasa hukum yayasan juga berencana akan melaporkan Gary ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan uang yayasan milik Novi tersebut. Terakhir ini sudah sampai di Jakarta, ini saya sampaikan saja sekarang nih. Ya. Mungkin mereka masih ragu, tapi setara akan melaporkan ke pihak kepolisian. Ya. Terakhir dikeluarkan dengan merubah spesimen. Gary minta uang 100 juta ke yayasan. Ini biar ketahui, saya ngomong karena sudah tunjukkan. Ya. Setara akan ngambil langkah tindakan hukum. Ini sudah nggak benar, ini penggelapan ini. Penggelapan nggak tuh? Merubah statement tidak diketahui oleh pembina dan yayasan semua, keluar uang 100 juta, ada tanda buktinya semua, dan bukti-bukti yang akan dikumpulkan akan dilaporkan dari Setara. Ini informasinya dari Setara akan bergerak besok untuk menindaklanjuti ini. Nanti kita lihat aja nanti, tapi bukti 100 juta yang dikeluarkan itu ada. Mungkin 1-2 hari ini. Tapi itu dia melakukan itu dalam waktu dia masih setelah di Jakarta, setelah selesai dari NTT. Untuk apa itu uang? Untuk keperluan apa? Yang 100 juta itu? Bahwa minta pendapat, ya kalau sudah begitu memang itu penggelapan. Laporkan saja, supaya ada kepastian hukum. Gitu. Supaya jangan ada sangka. Kalau memang itu terbukti ya nanti pihak kepolisian saja. Dari Setara kan mempersiapkan data-data bukti akan melakukan itu. Sampai saat ini. Kalau saya hanya mengguidance saja, nah, mereka minta pendapat hukum sebagai saya seniornya di sini, saya berikan pendapat hukum itu.
Nanti dari Setara nanti akan jalan, saya memberikan supporting, dan saya lihat ada buktinya, dan itu itu pidana, penggelapan. Kemudian pemalsuan surat, kena 263 juga dia, kena 266 dia. Itu nanti biar Setara yang melakukan setelah sampai di Polda. Ricky Sitohang juga mengungkapkan bahwa pembina Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang didirikan oleh Novi saat ini sedang mempertimbangkan untuk menonaktifkan status Gary Julian sebagai ketua yayasan. Langkah tersebut menurut Ricky Sitohang akan dilakukan demi terlaksananya audit keuangan yayasan sepanjang tahun 2024. Dikatakan oleh Ricky, audit keuangan yayasan tersebut nantinya tidak hanya akan melibatkan auditor internal, tapi juga auditor eksternal yayasan agar tetap terjaga netralitas dan tidak ada keberpihakan. Menurut informasi dari pihak yayasan, dalam waktu dekatnya akan ada audit internal dari pembina dan seluruh pengurus yayasan itu. Sementara Gary akan dinonaktifkan dulu untuk melakukan audit internal, akan ngecek sejauh mana sebenarnya komposisi daripada yayasan tersebut. Inilah laporan mereka kepada saya semua. Ya silakan saja, itu kan internal kalian. Kalau mau kalian audit secara internal, pembina, hasil pembina dan yang lain itu punya hak untuk menonaktifkan seseorang untuk selama pelaksanaan daripada audit. Jadi akan diaudit semua sama mereka. Nah, tentu mungkin akan melibatkan tim auditor dari eksternal supaya netral kan gitu kan. Kalau dari internal bisa aja suka-suka maunya mereka, tapi saya harapkan juga melibatkan dari eksternal. Sementara itu, Novi pun kembali mengunggah story di akun sosial media pribadinya usai Ricky Sitohang ditemui awak media kemarin. Ada 2 postingan Novi di story-nya. Yang pertama, kata kudeta, dan kedua, pernyataan yang mirip dengan yang diucapkan oleh Ricky Sitohang terkait Gary yang diduga menggelapkan uang yayasan. Dan kedua postingan Novi ini pun diduga ditujukan kepada Gary Julian. Mengacak-ngacak yayasan? Wah, hukum tabur tuai. Wait and see. Tulis Novi dalam story di sosial media pribadinya. Kalau saya mengatakan begini, analogi saya ini. Kok saya mungut orang, saya kasih makan, ya, saya kasih hidup, kasih pekerjaan, saya gaji. Ternyata makan saya, air susu dibalas air tuba, itulah Gary. Kalau saya langsung nunjuk, itulah Gary. Air susu dibalas air tuba. Sejelek-jeleknya Novi, ya, sejelek-jelek Novi tidak pantas dia melakukan hal itu. Ingat, Novi yang membawa dia, digaji sama Novi supaya sama-sama dalam yayasannya, atau di belakang dia menelikung. Bahkan informasi dari saksi semuanya dilarang berkomunikasi dengan Novi. Akhirnya saya ketahuan setelah datang ke kantor saya, diminta sama Novi telepon Ancel gampang-gampang, nggak diberikan. Akhirnya Novi maksa, kan kita minta bantuan kepada beliau, kenapa nggak dikasih? Tadi paksa akhirnya dikasih. Jadi ada hal tertentu dilarang untuk berkomunikasi, termasuk kepada Setara. Setara Institut itu dikasih nomornya juga untuk secara khusus, termasuk teman-teman yang lain. Jadi antara kita kuasa hukum yang satu dan yang lain itu terputus. Itu kan lucu dong. Saya sudah mengamati dari awal, ya. Makanya Novi, saya katakan, Novi, kau hati-hati, karena orang yang terdekat kau akan makan dirimu. Karena saya lihat geliat-geliat sedang tidak baik. Pura-pura senyum di depanmu, di belakang kau dilibat. Nah, ini kejadian ini. Itu sudah saya ingatkan. Tapi Novi kan orangnya kan begitu, dia nggak, ya iyalah bagaimana, tapi nggak yang bersambut terus. Berapa kali mau ngajak ketemu dengan saya tuh dibentengi oleh yang namanya Gary nih, supaya tidak bisa berkomunikasi, karena udah tahu saya tuh kalau udah ngomong tuh, kalau nggak cocok sih bilang nggak cocok gitu loh. Tapi ada yang menyetir, orang yang nyetir ini, ya itulah, saya nggak perlu panjang lebar. Orang yang selama ini ya dekat dengan orang terdekat. Ya saya nggak ngomong, kalian sendiri lah yang nih. Yang saya bilang ya, saya nggak akan nunjuk orang kan, air susu di balas air tuba itu. Ingat, karma terjadi akan karma berjalan loh.
Seseorang yang menzolimi orang yang menghidupi dia pasti kena karmanya. Itu pesan saya. Ingat, ilmu agama tuh tetap berlaku loh ya. Jangan sekali kita menzolimi orang lain, apalagi orang yang sudah membesarkan kita, memberikan kehidupan kita, atau kita makan. Dosa nggak tuh? Ricky Sitohang sudah menasehatkan Novi untuk menyeret Gary Julian ke polisi atas dugaan penggelapan uang 100 juta rupiah. Namun mengingatkan Novi dan pihaknya agar tidak mencari-cari kesalahan Gary hanya karena kesal terhadap Gary. Bahkan menurut Ricky Sitohang, Novi atau pihaknya tidak perlu melakukan langkah hukum apapun terhadap Gary jika memang Gary tidak melakukan kesalahan selama ia menjabat sebagai ketua yayasan yang tidak ada benang merahnya dengan kasus Gary yang diduga melakukan penggelapan uang yayasan sebesar 100 juta rupiah. Hanya pesan saya, lakukanlah tindakan hukum yang objektif. Jangan hanya mencederai orang gara-gara kepentingan ataupun karena saya merasa tidak suka. Itu yang pertama tuh ya. Itu masalah yayasan. Harapan saya lakukanlah itu secara objektif. Juga jangan gara-gara dongkol kita cari-cari kesalahan, saya juga nggak mau. Saya udah ingatkan sama Setara dan yang Novi juga, jangan cari-cari kesalahan Gary kalau seandainya tidak ada benang merahnya. Saya kan netral ya. Kalau memang dia tidak merasa berbuat ada sesuatu yang kalian munculkan tapi dia tidak lakukan, jangan. Berhubungan dengan apa langkah tindakannya selama dia menguasai yayasan tersebut. Itu aja lakukan. Aku belum lihat ya sos karena memang sepulang dari NTT kondisi dia cukup sibuk bikin laporan tanggung jawaban dan lain-lain gitu kan. Tapi memang apapun itu aku sih nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau memang dipersepsikan orang seperti itu ya nggak apa-apa. Fokusnya adalah kembali sesuai dengan yang awal kita selesaikan donasi ke NTT dan itu udah ya mungkin kita bisa lihat sama-sama ya, donasinya selesai. Apapun itu, rumor apapun itu, kebenarannya seperti apa. Kalau dari sisi saya pribadi, saya belum mau membuat asumsi ya, karena memang kembali lagi fokus saya tetap untuk penyelesaian donasi itu sampai di laporan pertanggungjawaban gitu kan. Kalau ketika laporan pertanggungjawaban belum selesai, saya belum mikirin yang lain. Mengejutkan, pihak Novi akan melaporkan Gary Julian ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penggelapan uang. Lantas, seperti apa pula pernyataan Ricky Sitohang selaku kuasa hukum Novi terkait alasan Novi mengundurkan diri dari ketua yayasan? Benarkah karena dipaksa oleh Gary yang diduga bermain dalam kisru donasi Agus Salim? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Tak kalah mengejutkan adalah pengakuan yang diungkap oleh Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan kuasa hukum Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan milik Novi. Menurut Ricky Sitohang, Novi mundur dari ketua yayasan karena ada dorongan dari Gary yang rupanya berambisi untuk memimpin Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan sebagai ketua umum. Pasalnya, kuasa hukum yayasan sudah mengingatkan Gary agar tidak mendesak Novi untuk mundur. Namun, tetap saja Gary pun melakukannya. Dan menurut pengakuan Novi, Ricky Sitohang mengaku tidak setuju dengan langkah Novi untuk mundur dari ketua yayasan. Saya kan paling tidak suka pada saat itu jangan mundur Novi. Di sini loh, di ruangan ini loh. Saya tegur dari Setara, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya kan tidak. Sudah kita ingatkan Gary, tapi Gary berkeras. Dia jadi ketua yayasan, Novi mundur. Saya tanya, betul Novi, saya dipaksa dengan situasi kayak gini. Ini semuanya terjadi. Namun, sejauh mana kebenaran dari pengakuan Novi tersebut, Ricky Sitohang pun juga mengingatkan bahwa semua pernyataan Novi kepada dirinya itu masih tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan jangan diterima secara mentah-mentah.
Ricky pun juga menyebutkan apa yang ia sampaikan ini berdasarkan pengakuan Novi semata. Namun, ia sendiri belum melakukan cross-check lebih dalam. Namun demikian, itu kan perlu pembuktian semua. Ya. Kan kalian bertanya kenapa Novi kesini, itulah keluh kesahnya yang sampaikan pada saya. Saya tampung, saya berikan masukan itu. Mengejutkan, Ricky Sitohang mengungkap alasan Novi untuk mengundurkan diri dari ketua yayasan. Lantas, seperti apa kuasa hukum donatur ketika menjelaskan terkait surat kuasa dari 577 orang donatur yang dituding palsu oleh pihak kuasa hukum Agus Salim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di persidangan gugatan donatur, sempat terjadi ketegangan antara pihak kuasa hukum donatur dengan pihak kuasa hukum Agus Salim. Tim Farah Tabas pun mempertanyakan mengapa hanya ada 2 surat kuasa donatur saja yang dibuktikan oleh tim kuasa hukum donatur dari total 577 orang donatur. Dodi selaku kuasa hukum donatur pun menjelaskan bahwa jumlah 577 itu berasal dari polling yang ia buat. Alasan Dodi hanya membuat 2 bukti surat kuasa ke pengadilan hanya untuk mempermudah saja, karena ini adalah kasus yang sederhana dan tidak perlu diperumit. Ia pun kembali menjelaskan semua surat kuasa akan dibuktikan di persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian. Tak hanya itu, Dodi pun juga angkat bicara terkait laporan polisi dari pihak Agus Salim yang menuduhnya telah melakukan pemukulan. Menurutnya, ia pun punya rekaman dan apa yang terjadi tidak seperti yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum yang mengaku menjadi korban. Namun, Dodi pun juga meminta maaf terkait kisru yang terjadi pada 2 hari lalu di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang. Itu kuasa pengacara bukan itu? Iya, pengacara. Yakin tuh pengacara itu? Timnya Bang Parah juga yang waktu itu di... Tim apa nih? Tim Hore? Tim apa? Jadi kalau pengacara besok tunjukkan KTA-nya sama basnya. Kita sama-sama melihat kondisi di lapangan. Nomor 104, kesalahan nomor 104 sudah siap, silakan reporter ambil. Kesalahan nomor 104. Di mana ruang sidang itu penuh dan teman-teman bisa bayangkan, saya di sana posisi saya cuma berdua. Ya, di sana ada majelis hakim. Kemudian di sana pengacara semua lawan dan pengunjungnya itu teman-teman wartawan dan apa yang mau sidang juga menunggu yang sidang dan ya tim dari pihak sana. Sebegitu gaduhnya suasana di sana. Nah, saya hanya melihat ada upaya menggiring opini majelis hakim ya untuk mau mengikuti apa yang ada dalam pikirannya pihak kuasa tergugat gitu loh. Sementara saya nggak mau seperti itu. Jadi disitulah munculnya perdebatan itu. Ya. Nah, kalau memang saya agak kurang baik dalam beracara kepada senior-senior, kepada ketua yang terhormat majelis hakim dan seluruh anggota majelis perkara nomor 1415 di daerah Tangerang, saya mohon maaf ya. Kepada senior-senior juga saya mohon maaf. Kenapa? Karena saya bukannya saya emosi dalam dunia kepengacaraan, hal itu biasa ya, karena kita ini berstrategi, karena kita ini juga adu argumentasi dalam persidangan, itu sebetulnya hal biasa. Tidak ada sedikit pun emosi di dalam diri saya. Ya kalian bisa lihat semua, lihat sendiri ya. Halo, apa kabar bro? Saya punya rekamannya. Satu di antara pengacara itu yang sering tampil menyampaikan hal-hal yang sifatnya mendiskreditkan kuasa donatur itu ya. Yang bilang merekayasa, ini ada kuasanya ya. Ingat ini ya, ini ada kuasanya, semua sudah dilegalisir.
Kamu nanti belajar ya, itu pengacara yang berinisial R itu ya. Kamu belajar yang benar ya. Kalau mau, sebenarnya saya ngikutin ya konten-kontenmu itu ya. Kalau saya mau nanggapin, banyak banget sebenarnya celah untuk menghajar kamu itu ya. Jadi gini ya, ini adalah mutasi. Jangan bilang-bilang perintah Kapolri, perintah polisi untuk mau nangkap adalah orang. daftar mutasi tabel ini nih ya. Ini mutasi rekening donatur yang masuk ke rekening Agus waktu itu. Ya. Ini sudah saya cross check. Ya, ini semua ini hasil print out ini sekecil ini saya zoom dan saya pastikan nomor rekening ini rekening siapa. Ini saya zoom. Ya. Makanya saya bukannya saya nggak verifikasi, saya verifikasi semua. Saya zoom satu persatu dan saya tahu datanya semua. Kita sampaikan ya. Saya belum masuk ke bukti polling loh, saya punya sampel pollingnya loh. Ya, sampaikan ke masyarakat. Ini kita bukan cuma dua, kasih tahu nih. Jadi masyarakat jangan dirusak. Ini semuanya, ya. Ini bukti mutasi, ini semua ini bukti surat kuasa. Ya. Kalau semua ini saya masukin dalam satu gugatan, masukin gua udah kalah-kalahin kasus korupsi aja udah. Kalah-kalahin kita sidang di KPK, mau ngapain? Ini masalah sepele bro. Dan jangan suka mempersulit hal yang mudah. Mana yang sulit kita permudah. Tapi Bang, dilaporkan juga kan donatur pasal pemalsuan 2 gimana tuh? Nah, yang sekarang apa yang dipalsukan silakan aja. Itu yang saya bilang itu si inisial R itu jangankan donatur ya, malaikat yang selalu menjalankan perintah Tuhan, kalau bisa dilaporin juga itu. Kalau mau tampil di media yang cerdas dikit dong. Jadi silakan aja, silakan. Kita semua punya hak ya. Coba biarkan media masyarakat menilai mana pengacara berkualitas, mana pengacara yang abal-abal. Silakan masyarakat menilai sendiri. Dan kami sudah kasih clue-clue itu, ya. Saya bukannya mau lantang-lantang. Terus untuk apa? Polisi itu bukan orang bodoh. Polisi bukan orang bodoh. Ya dia mau pisau, kecuali nih dia suruh temennya pukul biru-biru, nah, akhirnya dia lapor, ya silakan aja. Itu semua. Tidak ada kejahatan yang sempurna kok. Saya cuma sarankan ya ke pengacara-pengacara muda, terutama ini yang R ini ya. yang R ini yang sering ini saya lihat ngomong ngaco ini ya. Dan terkait dengan kejadian yang katanya pemukulan, ya saya punya rekaman. Jadi walaupun saya berdua di ruang sidang, di sana ada staff saya 2 orang. Ya, mereka punya rekaman itu. Ya. Dan dari press conference yang mereka lakukan, untung saya pakai jas. Nah, apa bedanya jas dengan kaos, dengan kemeja? Emang beda? Atau karena ada bantalannya di sini? Lalu saya ngapain? Saya bilang, halo apa kabar? Masa saya mau mukul orang, saya harus halo apa kabar baru saya pukul? Jadi silakan aja ya, kalian mau lapor. Cuma kalau kalian mau jebak kita dengan momentum itu sangat disayangkan. Nah, tapi karena ini sudah terjadi, saya akan dorong. Ayo, maju terus, ya. Ayo terus maju. Kalau perlu sampai biar tertolak, biar ketahuan. Ya. Siapa yang pengacara yang baik, mana pengacara yang tidak baik. Ya. Kita bisa lihat kok mereka ini, ya kelompok sana kita lihat siapa sih yang udah keluar dari sana. Kenapa sih mereka kayak KM, ya kan, itu semua tuh nggak mau gabung lagi. Kenapa? Alvin Lim karena udah meninggal, nggak mau gabung, ya kan, dari pihak LK nggak mau terlibat. Kenapa? Ya karakter orang ini satu nih, dan saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri, semua timnya itu mempunyai karakter yang sama. Ya, mempunyai karakter yang sama. Silakan, ayo, kalau memang ini dianggap sebuah momentum untuk menjatuhkan saya, ayo kita main. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.